Di penghujung April ini, tepatnya pada hari Minggu 30 April ini, Tuhan masih setia menyertai kita. Tuhan masih setia memberikan kesempatan untuk kita hidup hingga saat ini. Di bulan yang baru dan di bulan-bulan selanjutnya penuh dengan rahasia misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan yang akan kita masuki nanti di bulan Mei, bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita dan di dalam kehidupan hari-hari depan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 yang menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah pada hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan yang tidak asing untuk jemaat sekalian. Mari kita sama-sama merenungkannya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Beginilah firman Tuhan dalam ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita simak Bapak Ibu Saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya beri tema untuk merenungkan, yaitu Yesus Gembala pemelihara jiwamu. Itu temanya, Yesus Gembala pemelihara jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudara, surat Rasul Petrus yang boleh kita simak dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 ini ditujukan kepada umat Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menjadi orang Kristen, tetapi mereka masih banyak hidup sebagai budak-budak yang tidak memperoleh haknya dengan layak. Ayat yang ke-18 yang mengawali firman Tuhan ini, di situ menuliskan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu atau kepada majikanmu atau pimpinanmu atau bosmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Pengikut Kristus atau pengikut Tuhan Yesus yang berlatar belakang Yahudi lainnya juga mengalami penindasan dari Kekaisaran Nero pada zaman itu, yang membuat mereka ketakutan dan mereka menyebar keluar dari Yerusalem untuk menghindari penyiksaan dan pembunuhan karena iman Kristiani yang mereka miliki yang tidak disukai oleh Kaisar Nero pada masa itu. Kalau Bapak Ibu mau ketahui sejarah tentang Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam pada zamannya, yang sangat kejam
tidak berkemanusiaan, menyiksa bahkan membunuh orang Kristen yang mengikut Yesus. Nero sangat membenci orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, sangat membenci pengikut Yesus pada masanya itu. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita sama-sama simak ini menjadi pesan penguatan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada pada masa itu, supaya mereka tetap setia mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Karena iman mereka kepada Yesus tidaklah sia-sia, walaupun nyawa menjadi taruhannya, Bapak Ibu. Mungkin kondisi mereka tidak sama dengan kondisi kita zaman sekarang ini, tetapi akan ada beberapa hal dari firman Tuhan ini akan kita renungkan tentang apa yang perlu kita mengerti sebagai pengikut Yesus, supaya kita tidak kaget, tapi kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk mampu mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Yesus. Saya membagikan beberapa poin dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Yang pertama, penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung, dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang mengikut Yesus pasti dikucilkan atau diperlakukan secara tidak adil, atau pasti akan mengalami diskriminasi. Kalau kita melihat saudara seiman kita yang ada di luar Kalimantan, yang ada di Pulau Jawa contohnya, di sana banyak umat Kristen yang diperlakukan secara tidak adil, di mana mereka tidak disukai oleh ormas atau organisasi masyarakat tertentu yang tidak suka melihat mereka beribadah. Bahkan ada sampai ibadah di suatu gereja yang dimasuki oleh seseorang dari ormas tertentu yang tidak suka melihat ibadah Kristen dilaksanakan di gereja. Padahal kalau kita melihat peraturan negara kita, setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Tetapi masih ada diskriminasi di negara kita Indonesia. Ya. Bahkan tidak hanya itu saja, ada bahkan rumah ibadah yang ditutup oleh seorang pejabat publik. Ya. Dan itu sama saja dengan perbuatan yang tidak adil. Karena mengapa kita orang Kristen tidak dibolehkan untuk beribadah menurut keyakinan kita di rumah ibadah? Mengapa harus dilarang-larang dengan berbagai alasan? Bapak Ibu Saudara, itulah bukti bahwa inilah yang disebut tantangan bagi kita umat Kristen. Masih tidak seberapa hal ini dibandingkan kita yang ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan kita masih bisa dengan aman, nyaman beribadah di rumah ibadah. Tidak ada orang yang bisa melarang kita beribadah kepada Tuhan. Makanya ini kesempatan yang sangat baik bagi kita. Tidak seperti saudara-saudara kita di luar Kalimantan yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera yang mengalami nasib yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan bahwa orang Kristen pasti dikucilkan atau pengikut Yesus pasti tidak disukai atau diperlakukan secara tidak adil. Dan itu pun juga terjadi pada zaman orang-orang Kristen di zaman mula-mula di tahun 60-an Masehi, di mana orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pun mereka terancam nyawanya karena iman mereka kepada Yesus. Sebenarnya penderitaan itu tidak perlu ditanggung, tetapi apa daya. Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau akan dibenci oleh dunia. Orang-orang dunia akan membenci kamu. Orang-orang dunia tidak akan mengakui kamu, atau orang-orang dunia akan menolak kamu, tidak mau menerima kamu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita jangan kaget lagi kalau kita orang Kristen sampai diabaikan atau dikucilkan. Karena Kristus, Tuhan Yesus sendiri, ketika dia masih ada di bumi 2000 tahun yang lalu, dia pun tidak disukai oleh orang-orang agamawi, yaitu orang-orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Bahkan tidak hanya itu saja, ada banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus. Jadi ini hal yang suatu gambaran nyata bahwa memang orang Kristen tidak akan disukai banyak orang-orang duniawi, akan dikucilkan, dan itu menjadi suatu tantangan, menjadi suatu penderitaan yang saya pikir itu bukanlah persoalan yang harus kita pusingkan.
Tetapi marilah kita jalani hidup kita walaupun kita dibenci oleh orang dunia ataupun diperlakukan secara tidak adil oleh orang dunia di luar sana. Yang paling penting adalah bagaimana kita mau tetap setia mempertahankan iman kita kepada Yesus Sang Pemilik hidup kita yang berkuasa atas dunia ini, yang berkuasa atas surga dan bumi ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus sudah menanggung penderitaan di kayu salib untuk menggantikan kita, manusia yang berdosa? Mengapa kita harus mengeluh? Kalau menjadi pengikut Yesus, kita akan mengalami tantangan hidup yang berat atau persoalan hidup yang berat, bahkan menderita. Biarlah melalui penderitaan Yesus di kayu salib itu menjadi teladan buat kita, bahwa kita tidak akan meninggalkan Yesus, tidak akan meninggalkan iman kita kepada Yesus walaupun kita harus hidup menderita dalam dunia ini. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, bagi kita yang setia kepada Dia, yaitu jaminan kepastian hidup yang abadi bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Walaupun hidupnya kita harus hidup menderita sebagai pengikutnya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang kedua, menderita tapi tidak membalas, dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23, kalau Bapak Ibu simak dari firman Tuhan di dua ayat itu, di situ memberitahukan secara jelas tentang karakter Tuhan Yesus atau sikap Tuhan Yesus ketika Dia dibenci oleh orang-orang dunia. Tuhan Yesus dalam kondisi sebagai manusia, Dia tidak berdosa. Dia bukan orang yang suka berbohong, tipu, kebohongan, dusta, tidak ada di dalam Tuhannya. Ketika Ia dicaci maki dalam ayat 23, Ia tidak membalas dengan caci maki ketika ada orang yang mencaci maki Dia. Bahkan ketika Ia menderita sakit, ketika Dia disiksa oleh prajurit Romawi, bahkan ketika Dia diludahi oleh orang-orang Yahudi, diludahi loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah pernah diludahi. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini pernah diludahi oleh orang-orang yang benci kepada Bapak Ibu? Yesus Tuhan kita pernah diludahi ketika Dia dipikul salib oleh orang-orang Yahudi yang menolak membenci Dia. Dicaci maki malah. Bukankah itu membuat hati Tuhan kita terluka? Kita aja kalau dicaci maki pasti hati kita sakit kan Bapak Ibu, hati kita pasti terluka. Yesus sudah lebih dahulu mengalami hal itu, tetapi Ia tidak balas caci maki yang Dia terima dari orang itu. Kemudian ketika Dia menderita, disalibkan, menggantikan kita manusia berdosa, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan kedaulatan kepada kehendak Allah Bapa Surgawi yang membalas perbuatan manusia yang jahat menurut keadilannya. Ya, kita menjadi teladan bagi kita, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, dan tidak menjadi orang yang berdusta, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak kompromi untuk berbuat dosa dalam kondisi Dia menjadi manusia. Ini menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang saya ingin bagikan dari firman Tuhan ini untuk kita, yaitu ayat yang ke-24. Saya simpulkan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur Yesus itu berbicara tentang luka Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus alami pada tubuhnya ketika Dia disesak atau dicambuk. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika Dia dicambuk, bukankah percikan darah itu sangat banyak keluar dari tubuhnya yang terluka itu? Darah itulah Bapak Ibu yang menyucikan kita. Darah itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Darah itulah nyawa Yesus yang Dia korbankan untuk kita. Berarti Tuhan mengasihi manusia yang berdosa, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu juga memberitahukan kepada kita bahwa betapa berharganya kita. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya, rela dicambuk, disesak sampai terluka, dan darahnya itulah yang membebaskan kita dari kutuk dosa. Saya ingin Bapak Ibu Saudara merenungkan bagaimana menderitanya Yesus Tuhan kita untuk menebus kita manusia berdosa. Jangan sia-siakan pengorbanan yang sangat menyakitkan itu Bapak Ibu. Jangan sampai
ada di antara kita yang murtad yang meninggalkan Yesus. Orang yang murtad meninggalkan Yesus karena jabatan mungkin, atau karena harta, atau karena cinta kepada pasangan yang tidak seiman. Itu sama saja dengan perbuatan yang menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, cukuplah sekali Yesus disalibkan untuk menebus kita. Jangan lagi perbuatan jahat yang tadi saya sebutkan itu membuat Yesus disalibkan untuk kedua kalinya. Mari Bapak Ibu Saudara, pertahankan iman kita sebagai umat Tuhan, menjadi orang Kristen yang bersyukur, yang merespon pengorbanan Yesus dengan mau setia mengiring Yesus dalam hidup ini, walaupun harus menderita sekalipun. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menderita untuk menebus menyelamatkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya atau luka-lukanya itu, kita mengalami pemulihan, kita mengalami pembaharuan secara rohani. Yang tadinya kita manusia yang diperbudak oleh dosa, melalui pengorbanan Yesus, melalui darahnya yang tercurah, melalui lukanya atau bilur-bilurnya itulah membuat kita dibebaskan dari kutuk dosa, membuat kita terhindar dari hukuman yang kekal di neraka, dan membuat kita dibaharui secara rohani oleh darahnya yang itu. Dan oleh bilur-bilurnya tidak hanya kita mengalami pemulihan secara rohani, tapi juga kita mengalami kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi yang tidaklah mustahil Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang beriman kepadanya. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan orang-orang disembuhkan oleh karena mujizat Yesus, disitulah sebenarnya bilur-bilur Yesus itu dinyatakan, Bapak Ibu, sebagai bukti Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Selanjutnya poin yang keempat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi kita, yaitu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 ini memberitahu kepada kita bahwa kita yang tadinya di masa lalu kita adalah orang-orang berdosa, tetapi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita secara otomatis kembali kepada Sang Pemelihara jiwa kita yang adalah gembala agung itu, sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus yang layak diberkati, yang layak dipelihara, yang layak mengalami pertolongan Tuhan, yang layak menerima kehidupan yang abadi di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengerti bahwa Yesus gembala pemelihara jiwa kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan untuk meresponi kebaikan yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Tuhan Yesus gembala dan pemelihara hidup kita. Oleh sebab itu mari kita meneladani Dia. Kita menjalani hidup kita seperti kehidupan Yesus yang sungguh baik, yang teramat baik dan sempurna. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menderita untuk menebus dan menyelamatkan kami, dan Engkau telah memberikan keteladanan kepada kami melalui kehidupan-Mu yang benar, yang baik, yang sempurna. Dan Engkau adalah gembala yang memelihara jiwa kami, yang memberikan kepastian kehidupan yang abadi di surga bagi kami yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia mengiringi Engkau, yang setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kuatkanlah hati kami, berikanlah kami kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hidup kami sebagai pengikut-Mu, walaupun banyak tantangan, pencobaan, bahkan penderitaan yang harus kami alami sebagai pengikut-Mu. Tetapi semuanya itu tidaklah sia-sia, karena Tuhan memberikan kepastian, yaitu keselamatan yang mulia, yang sempurna bagi kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami setia mengikut Engkau dalam hidup ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.